Shalom, selamat pagi semua orang tua murid KBTK Mahanaim. Perkenalkan, nama saya Sophia SPD, saya guru TK di Mahanaim. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi parenting, yaitu tentang penggunaan gadget pada anak usia dini. Gadget untuk saat ini bukanlah sebagai barang mewah, tetapi kita bisa menemui banyak orang menggunakan gadget, terutama dalam bentuk HP. Ketika kita pergi kemanapun, di wilayah manapun, semua hampir bisa menggunakan HP, dari anak kecil sampai orang dewasa. Dari data yang saya dapatkan, 1 dari 3 anak sudah bisa menggunakan HP ketika ia belum bisa berbicara. 29% anak pertama kali menggunakan HP saat usianya masih balita. Dan 70% anak sudah mahir menggunakan HP saat usia masih duduk di kelas sekolah dasar. Nah, apakah ada yang salah dengan penggunaan HP? Bukan soal salah, bukan soal benar. Tetapi orang tua harus bijaksana ketika mengizinkan anak-anaknya untuk menggunakan HP atau menggunakan gadget. Orang tua harus mengerti tujuan ketika dia memberikan gadget kepada anaknya. Dan orang tua juga harus mengenalkan aturan-aturan yang disepakati ketika anak menggunakan gadget, serta memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan gadget tersebut. Masalah yang ditimbulkan dari penggunaan gadget adalah gadget dapat menghambat perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak. Kenapa? Karena anak hanya fokus kepada gadget yang digunakannya. Anak tidak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya terpaku, tangannya hanya terpaku pada HP-nya dan matanya hanya tertuju kepada HP-nya tersebut. Sementara untuk tumbuh kembang anak, kita memerlukan anggota tubuh yang bergerak. Tangannya harus bergerak, kakinya harus bergerak. Ketika dia berinteraksi dengan orang tuanya, bermain dengan orang-orang di sekitarnya, perkembangan motoriknya bisa berkembang dengan baik, seperti merayap, melompat, merangkak, lempar tangkap bola. Sebenarnya banyak permainan-permainan yang bisa membuat anak-anak mengembangkan perkembangan motoriknya tersebut. Nah, masalah yang timbulkan yang kedua adalah dapat menghambat perkembangan bahasa anak, di mana anak tidak bisa berkomunikasi dua arah. Karena anak hanya menonton dan fokus kepada kata-kata atau tontonan yang dia lihat pada saat itu. Tetapi kalau anak-anak bermain bersama dengan orang tua, bersama teman-teman sebayanya, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Banyak juga kosakata yang bisa didapatkan saat anak-anak berkomunikasi dengan alam nyatanya ketimbang anak-anak berkomunikasi dengan gadgetnya saja. Yang ketiga adalah dapat menghambat perkembangan sosial. Manusia adalah makhluk sosial, jadi dia harus bersosialisasi baik di lingkungan di rumah maupun di lingkungan di sekitar rumah atau di lingkungan sekolah ketika anak-anak sudah bisa bersekolah kembali. Anak-anak harus tahu di mana dia tinggal, apa yang harus dia lakukan ketika ketemu orang yang tidak dikenal atau ketemu dengan orang yang dia kenal. Anak-anak akan bisa bersikap baik ketika anak-anak bisa bersosialisasi. Anak-anak bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, masalah yang ditimbulkan dari penggunaan gadget ini juga masalah dalam kesehatan. Gelombang radiasi yang terpancar dari gadget bisa merusak saraf otak, bisa merusak mata. Bahkan ketika anak fokus seharian tanpa menggunakan aturan atau jam, itu akan merusak tulang bagian belakangnya dan jari-jarinya akan menjadi kaku. Nah, saat ini saya akan mempraktekkan dampak dari gelombang radiasi tersebut. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana gelombang radiasi itu bisa mempengaruhi seluruh organ tubuh kita atau organ tubuh anak-anak kita yang menggunakan gadget. Ini tangan saya tanpa HP, saya letakkan di telinga saya seperti ini. Lalu tangan ini saya rentangkan seperti ini dengan kekuatan sekuat-kuatnya. Mari kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3. Nah, ternyata tangan saya yang tanpa HP, saya taruh di telinga kiri saya
Dan ketika tangan saya diletakkan dengan kekuatan yang maksimal, ketika didorong ke bawah tetap kuat. Tetapi bagaimana yang terjadi kalau tangan saya memegang HP ini, lalu HP ini saya taruh di telinga saya, tangan saya rentangkan dengan kekuatan yang sama, kita lihat apa yang terjadi. 1. Ternyata tangan saya tidak kuat. Saya coba lagi dengan kekuatan yang maksimal. 1. Ternyata masih tidak kuat. Itulah yang dinamakan gelombang radiasi yang bisa mempengaruhi kesehatan kita dari HP ini. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pengaruh gelombang radiasi dapat mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Yang tadinya kalau tanpa menggunakan gadget saya bisa kuat, tapi setelah saya menggunakan gadget kekuatan itu bisa tidak ada, bisa hilang. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, berarti peran orang tua sangat penting di dalam mengawasi, mendampingi anak-anak ketika anak-anak kita menggunakan gadget. Nah, orang tua harus memilih usia yang tepat dan kapan anak akan menggunakan gadget. Sebaiknya di atas usia 6 tahun, karena pada saat itu anak-anak sudah mulai mengerti dan bahkan sudah bisa sepakat dengan aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua. Untuk usia 2-3 tahun sebaiknya orang tua memperkenalkan gadget boleh saja, tetapi sebatas memperkenalkan pada bentuk, warna atau suara yang dihasilkan dari gadget tersebut. Ini untuk merangsang kemampuan visual dan pendengaran anak. Yang kedua, selektif dalam memilih aplikasi. Temani anak ketika anak bermain gadget. Yang keempat, mengajak anak melakukan kegiatan yang menarik. Banyak hal yang menarik yang bisa kita lihat di gadget, yang bisa kita praktekkan langsung. Jadi anak tidak hanya main sendiri, tetapi banyak konten-konten yang mengajarkan tentang misalkan berjalan zigzag yang bisa membuat perkembangan tumbuh kembangnya menjadi baik. Nah, yang selanjutnya, mari kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Hubungan efektif keintiman dengan orang tua dan anak dibangun lewat kebersamaan. Misal, bermain bersama. Kita bisa bermain bersama dengan anak-anak, misalkan bersepeda bersama, bermain Lego bersama, atau bermain apapun bersama-sama dengan anak. Itu akan menambah keakraban kita, hubungan antara orang tua dengan anak. Makan bersama dengan anak pun dapat memberikan pembelajaran yang sangat baik. Anak bisa belajar bagaimana cara makan yang baik, bagaimana menggunakan alat-alat makan yang baik, bagaimana membersihkan alat makan tersebut. Jadi selain menyenangkan, anak juga bisa belajar banyak hal. Nah, yang berikutnya adalah beribadah bersama dengan anak-anak. Di dalam ibadah ini, anak-anak bisa diisi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Anak-anak bukan hanya sekedar tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatnya, tetapi anak-anak benar-benar mengenal Tuhannya, mengenal karakter Tuhannya, yang bisa anak-anak tiru, yang bisa anak-anak praktekkan di dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Di dalam beribadah, anak-anak bisa diisi dengan cinta, bisa diisi dengan kasih sayang. Bukan hanya merasakan cinta dan kasih sayang yang dari orang tua, tetapi juga merasakan cinta dan kasih sayang yang dari Tuhan. Nah, saya akan mempraktekkan lagi. Nah, Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan. Saya punya 2 buah balon. Ini adalah balon yang tidak ada isinya, kosong, dan saya akan coba letakkan di atas api. Apa yang terjadi? Ternyata balonnya pecah. Tetapi saya akan praktekkan yang satunya. Lalu saya punya balon yang satunya yang sudah diisi dengan air. Apa yang terjadi ketika balon ini saya letakkan di atas api tersebut? Wah, ternyata balonnya tidak pecah. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita seperti ini. Balon yang pertama ketika tidak diisi apapun, ketika diletakkan di atas api dia akan pecah. Begitupun dengan anak-anak kita. Ketika kita tidak mengisinya dengan cinta, ketika kita tidak mengisinya dengan kasih sayang, ketika anak kita keluar, ada di dunia luar,
lalu ada orang-orang yang menyakiti, ada orang-orang yang melukai, dia akan mudah sekali rapuh, dia akan mudah sekali hancur. Tetapi kalau anak-anak kita isi dengan air kehidupan, seperti balon tadi yang saya isi air, selalu saya letakkan di atas api, dia tidak pecah. Begitupun dengan anak-anak kita. Ketika kita isi dengan air kehidupan, anak-anak kita tidak akan mudah rapuh ketika ada orang-orang yang menyakiti, ada orang-orang yang membuatnya luka. Ketika anak-anak kita isi dengan cinta, ketika anak-anak kita isi dengan kasih sayang yang tulus, maka anak-anak kita akan menjadi kuat dimanapun dia berada. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengakhiri parenting saya di hari ini dengan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan ayat pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, demikianlah materi parenting yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.